Beria, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, pada video kali ini Beria kembali akan membagikan untuk tips mengenai berkhotbah bagi Anda sekalian, khususnya para pengkhotbah ya, mengenai bagaimana menyampaikan poin-poin khotbah Anda secara variatif. Semoga bermanfaat. Saya ingin mengumpamakan firman Tuhan itu seperti makanan. Di Alkitab pun Yesus itu sering sekali mengumpamakan bahwa kehidupan kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya itu seperti roti, begitu kira-kira ya. Dan memang benar adanya bahwa firman Tuhan itu adalah makanan bagi tubuh rohani kita. Ketika kita mendengar dan melakukan firman, itu jadi suatu makanan bagi tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita menjadi sehat. Dan apabila diumpamakan dengan makanan, kita tahu bahwa tubuh kita itu butuh gizi, butuh nutrisi, kita butuh protein, butuh karbohidrat, butuh lemak juga, dan butuh berbagai vitamin dan mineral. Dan kemudian kita tahu bahwa sebenarnya semua gizi itu katakanlah sudah terkandung lengkap. Misalnya di nasi, ayam, buah, sayur, ditambah susu barangkali, terkandung lengkap. Tapi jujurlah, saya percaya nggak ada satu orang pun di dunia ini yang apabila makan makanan yang sama untuk waktu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun akan tahan. Nggak ada satu orang pun yang seperti itu. Bahkan di Alkitab pun ada contoh negatif sebenarnya bagaimana bangsa Israel hanya mengkonsumsi mana saja, roti mana, dan kemudian mereka komplain kepada Tuhan. Bukan suatu contoh yang baik. Akan tetapi itu menggambarkan bahwa kita sebagai manusia butuh variasi dalam makanan. Memang sangat jujur seperti itu. Bahkan kalau misalnya bercandaan orang-orang, mie instan saja, kita butuh hari ini makan mie instan rasa rendang, besok kita makan mie instan rasa soto ayam, besok lagi kita makan mie instan rasa ayam bawang. Seperti itulah bahwa kita itu butuh variasi. Demikian juga memang dalam mendengarkan firman, kadang-kadang dalam tanda kutip kita butuh variasi. Tapi jangan salah, sebagai pendengar kita perlu belajar mendisiplinkan diri. Jangan lantas jadi pembenaran, khotbahnya kurang variatif, gak perlu didengerin. Gak boleh kayak begitu juga. Kita tahu di Alkitab ada satu kisah mengenai orang bernama Itikus yang dia mendengarkan khotbah Paulus, kemudian ngantuk, akhirnya dia tertidur dan dia mati. Jadi tidak boleh juga kita meremehkan khotbah-khotbah dengan alasan kurang variatif, kurang seru. Tidak boleh seperti itu. Kita para pendengar khotbah harus belajar mendisiplinkan diri dalam mendengar firman. Itu dari sisi pendengar. Nah, tapi karena hari ini dari sisi pengkhotbah, saya pun juga mendorong untuk para pengkhotbah untuk bisa semakin meningkatkan kemampuan public speaking-nya juga. Saya percaya kemampuan public speaking adalah talenta dari Tuhan yang perlu dikembangkan agar para pendengar khotbah bisa semakin mengerti khotbah, bisa semakin tertantang untuk mempraktekkan. Dan antara lain caranya adalah dengan menyajikan poin-poin khotbah Anda secara variatif. Nah, bagaimana caranya untuk menyajikan poin-poin khotbah Anda secara variatif? Ada beberapa tips yang bisa kami bagikan dan tentunya bisa disesuaikan dengan karakter public speaking atau karakter khotbah Anda masing-masing. Yang pertama, kita bisa membahas poin khotbah dengan menghubungkannya dengan tokoh tertentu di Alkitab. Tentunya contoh yang paling terkenal kalau misalnya kita mau membahas mengenai jangan berzina, Anda semua pasti udah langsung teringat. Kita bisa membahas bagaimana Yusuf menolak godaan istri Potifar. Atau sebaliknya kita juga bisa membahas bagaimana Daud, dia dalam kesendiriannya terpisah dari komunitas, dia kemudian jatuh dan Daud berzina dengan Betsheba. Jadi itu yang pertama rekan-rekan sekalian. Poin apa yang pengen dibagikan? Itu bisa diungkapkan atau dijelaskan lebih lanjut dengan mengingat akan tokoh-tokoh tertentu di Alkitab. Ayat menjelaskan ayat. Ya. Yang kedua, kita juga bisa menjelaskan mengenai poin yang sedang dibahas dengan menghubungkannya dengan kesaksian pribadi. Ya, bisa kesaksian kita sendiri, bisa juga kesaksian orang lain. Tentu biasanya hal ini akan meningkatkan minat dari pendengar biasanya. Karena
segala sesuatu yang tertulis di kitab suci yang mungkin bagi orang-orang tertentu terasa jauh, ternyata setelah mendengarkan kesaksian dari si pengkhotbah atau kesaksian siapa gitu orang terdekat kita, ternyata kisah di Alkitab pun masih bisa kita alami sampai dengan hari-hari ini. Contoh, kalau misalnya Anda kepingin membahas mengenai kita tidak akan hidup berkekurangan, mungkin kita bisa menghubungkannya dengan kisah janda di Sarfat, akan tetapi kita juga bisa menceritakan bagaimana kesaksian kita, bagaimana pengalaman kita atau orang-orang terdekat kita ketika sedang di dalam kekurangan, tahu-tahu ada suatu tindakan iman yang dilakukan seperti janda di Sarfat dan kemudian pintu berkat terbuka. Nah, itu para pendengar kemudian akan merasa kisah janda di Sarfat itu masih terasa real, masih terasa nyata dan bisa dipraktekkan, bisa terulang kembali sampai dengan hari ini. Jadi itu pentingnya untuk juga menceritakan pengalaman pribadi. Akan tetapi saya perlu ingatkan bahwa tetaplah payungnya itu haruslah firman Tuhan. Pengalaman Anda bukan kebenaran. Firman Tuhanlah kebenaran. Pengalaman hanya untuk mensupport saja. Hanya bumbu-bumbu aja, kalau misalnya tadi saya bilang di awal. Yang ketiga, bisa juga ditambahkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Seperti itu ya. Ini banyak sekali disampaikan oleh para pengkhotbah ketika misal menceritakan soal pengorbanan Yesus. Jujur, mungkin kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia membaca kisah pengorbanan Yesus, maka kita akan melihat itu merupakan suatu perjalanan yang cepat sekali. Hanya 1-2 pasal aja Yesus menderita sengsara, wafat, dan kemudian dibangkitkan. Nah, di sini kadang-kadang ada beberapa pengkhotbah yang untuk membuat para pendengar lebih memahami pengorbanan Yesus, kemudian menganalogikan dengan kisah-kisah yang lain. Misalnya kisah mengenai ada orang tua mau mati berkorban untuk anaknya, dan kemudian di situ bisa digunakan storytelling yang baik. Tujuan akhirnya bukan menceritakan pengorbanan orang tua dalam perumpamaan tersebut, tapi tujuannya adalah supaya para pendengar bisa lebih memahami, wah ternyata pengorbanan Yesus sedalam itu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan lupa bahwa ujung-ujungnya perumpamaan tersebut harus menggiring ke poin khotbah yang mau disampaikan. Yang keempat, nah ini zaman sekarang banyak sekali yang melakukan, yaitu dengan video ilustrasi. Sebetulnya prinsipnya sama dengan yang tadi, yaitu menggunakan perumpamaan, cerita, analogi. Akan tetapi kalau misalnya barangkali ada di antara rekan-rekan sekalian yang tidak terlalu baik dalam storytellingnya, mungkin bisa sangat dipermudah dengan menampilkan video-video. Sehingga dengan demikian video yang ditampilkan itu menjelaskan poin khotbah tersebut. Seperti itu. Mungkin ada kisah-kisah tertentu tentang pengorbanan, ada video 1-2 menit yang bisa ditampilkan. Nah, pada akhirnya Anda bisa menggiring kembali untuk para pendengar mengingat kembali pengorbanan Yesus. Dan yang kelima, bisa juga poin-poin khotbah Anda diperkuat dengan adanya demo alat peraga. Nah, contoh daripada menjelaskan poin dengan menggunakan alat peraga, misalnya yang cukup sering dipakai oleh berbagai pengkhotbah adalah ketika menjelaskan mengenai pengudusan atau pengampunan dosa, atau kembali lagi mengenai pengorbanan Yesus bagi kita orang-orang berdosa. Kadang-kadang ada yang suka menampilkan seperti ada gelas berisi air yang kotor, kemudian setelah itu ditambahkan air, dan kemudian akhirnya setelah itu pada waktunya gelas itu berisi air putih yang bersih sama sekali, sudah tidak ada kotoran lagi. Dan itu menggambarkan bahwa proses pengudusan ada satu langkah yang harus diambil, dan kemudian seiring dengan proses akhirnya terjadilah suatu manusia baru. Seperti itu kira-kira. Dan tentunya untuk bisa menyampaikan hal ini perlu disupport oleh para panitia penyelenggara ibadah, perlu berkoordinasi dengan baik karena barangkali ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, pada akhirnya itu semua boleh dibilang hanya seperti bumbu-bumbu saja, nutrisi-nutrisi yang pentingnya terkandung dalam firman Allahnya sendiri, dalam poin-poin khotbah yang kepingin Anda sampaikan.
Jangan sampai Anda terlalu berkonsentrasi pada hal-hal yang sifatnya bumbu, tapi malah yang utamanya itu dilupakan. Tidak boleh demikian. Jangan sampai para pendengar lebih ingat mengenai videonya, para pendengar lebih ingat mengenai kesaksian Anda, tapi waktu pulang mereka tidak tahu harus mempraktekkan apa. Tidak boleh demikian. Utamakanlah firman Allah. Ini merupakan bagian dari pengembangan diri kita saja sebagai pengkhotbah, pengembangan diri public speaking. Tapi ingat, tetap fokus pada firman Tuhan, pastikan yang pulang mengerti apa yang harus mereka praktekkan. Tuhan Yesus memberkati.